Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cerdas. Ketemu lagi bersama Ibu Santina Jumatunisa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi dan mengidentifikasi teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Perhatikan videonya baik-baik ya. Yang pertama, pengertian kata umum dan kata khusus. Di dalam teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus karena teks deskripsi itu harus terperinci, harus detail. Nah, kata umum ialah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaiannya yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, atau bisa kita sebut dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Baik, kita perhatikan ya contoh berikut. Kata umumnya melihat. Di dalam teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus agar lebih detail dan lebih terperinci. Kata khususnya dari kata umum melihat bisa menengok, menyaksikan, melirik, memandang, mempelototi, mengamati, atau memperhatikan. Contoh yang lain, kata umumnya membawa. Kata khususnya bisa mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, memanggul, dan lain-lain. Yang terakhir, agar lebih jelas lagi, contoh berikutnya, kata umumnya indah, dan kata khususnya bisa cantik, menawan, elok, dan menakjubkan. Yang kedua, penggunaan kata depan di, dari, pada, ke. Kata depan disebut juga dengan preposisi, adalah berguna untuk menandai berbagai hubungan makna antara kata depan preposisi dengan kata yang berada di belakang preposisi. Secara sintaksis, preposisi diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, atau kata keterangan. Dalam hal ini, aturan penulisan kata depan yaitu seperti di, ke, dan dari ditulis secara terpisah dengan kata-kata yang di belakangnya, kecuali untuk kata-kata yang sudah dianggap lazim sebagai satu kata seperti kepada atau daripada. Nah, untuk kata depan di, penulisannya dipisah, tetapi apabila bersifat imbuhan, penulisannya disatukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Imbuhan di. Secara umum, aturan penulisan imbuhan adalah disatukan antara imbuhan dengan kata dasarnya, adapun kata dasar pada imbuhan umumnya adalah berupa kata kerja. Di antara beberapa jenis imbuhan, imbuhan di adalah salah satunya. Contoh, dibaca, kata dasarnya baca, dilarang, dari kata dasar larang, dijual, kata dasarnya jual. Semua tulisannya disatukan kalau dia berupa imbuhan. Yang kedua, yang B, kata depan di. Adapun untuk kata depan, aturan penulisannya harus dipisahkan antara kata depan dengan kata yang berikutnya. Pada umumnya, kata depan diikuti oleh kata yang termasuk kata keterangan tempat atau waktu. Contoh, di rumah. Rumah merupakan keterangan tempat. Di sebelum. Sebelum merupakan keterangan waktu, penulisannya dipisah. Di kantor, kantor juga merupakan keterangan tempat. Jadi apabila keterangan tempat dan keterangan waktu itu harus dipisah penulisannya. Baik, Ibu ada cara singkat yang lebih mudah, cara membedakan antara imbuhan di dan kata depan di. Lakukan cara sederhana untuk menentukan apakah suatu kata merupakan imbuhan ataukah kata depan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalian tambahkan imbuhan me di awal kata yang dimaksud. Setelah ditambahkan imbuhan, yang kedua, setelah ditambahkan imbuhan me, lihat apakah kata tersebut menjadi padu ataukah rancu. Jika menjadi padu, artinya kata tersebut merupakan imbuhan. Jika malah menjadi rancu, artinya kata tersebut merupakan kata depan. Contoh, kata dasar larang. Kita tambahkan imbuhan me menjadi melarang, berarti padu.
Kita tambahkan imbuhan di, jadi dilarang. Berarti di-nya digabung karena kata-katanya tadi padu. Contoh berikutnya, misal ada kata sekolah. Sekolah kita tambahkan imbuhan mensekolah. Apakah itu padu? Tidak padu. Kata-katanya rancu, mensekolah tidak ada. Berarti kalau kita tambahkan di depan kata sekolah, berarti dia akan menjadi kata depan. Penulisannya jadi dipisah menjadi di sekolah karena termasuk kata depan. Baik, yang ketiga, penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali huruf KPTS. Huruf dibagi menjadi dua. Ada vokal A, I, U, E, O. Ada konsonan B, C, D, F, dan seterusnya. Nah, di antara huruf konsonan ada 4 huruf yang apabila huruf tersebut menjadi huruf awal kata dasar yang ditambahkan imbuhan men, maka huruf tersebut akan hilang atau lebur. Huruf apa sajakah itu? Ya, betul sekali. Huruf K, P, T, dan S. Contoh, kita awali dengan kata S. Sapu. Kata dasarnya sapu. Kita tambahkan imbuhan men menjadi menyapu. S-nya lebur atau hilang. Contoh lagi, yang T, tulis. Kita tambahkan imbuhan men, ditambahkan kata kerja tulis, sama dengan menulis. T-nya hilang. Dari kata K, kupas. Kupas, ditambahkan imbuhan me, jadi mengupas. K-nya hilang. Palu. Kita tambahkan imbuhan me, menjadi memalu, jadi hilang. Tapi jika kata dasar lain yang bukan diawali dengan huruf K, P, T, S, maka dia tidak akan hilang. Contoh, baca. Baca kita tambahkan imbuhan me, tetap membaca. Cari. Cari kita tambahkan imbuhan me, tetap mencari. Jadi tidak hilang, hanya huruf K, P, T, dan S. Nah, tetapi huruf KPTS tidak akan luluh atau tidak akan hilang, tidak akan lebur apabila yang pertama, 1. Awalan men diikuti kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Misalnya, kata dasarnya diawali dengan huruf konsonan dan diikuti dengan konsonan yang lain, bukan konsonan vokal. Contoh kata dasar klasifikasi. Huruf K dan L sama-sama konsonan. Inilah yang disebut dengan konsonan rangkap. Jadi, apabila kata klasifikasi ditambahkan imbuhan men, huruf K-nya tidak akan hilang, tetap menjadi mengklasifikasi, bukan mengalasifikasi, ya. Karena dia tadi konsonan rangkap. Contoh berikutnya, kata kerja traktir. Ada huruf T, T merupakan konsonan, R merupakan konsonan. Nah, di sana juga terdapat konsonan rangkap. Kata kerja traktir ditambahkan imbuhan men menjadi mentraktir. T-nya tidak hilang karena kata tersebut merupakan klaster atau konsonan rangkap. Yang kedua, huruf KPTS tidak akan luluh setelah awalan men jika setelah awalan men diikuti dengan kata berimbuhan yang berawalan huruf KPTS. Misal kata dasarnya sudah perluas. Kata tersebut memiliki imbuhan per. Jika kita tambahkan imbuhan me, maka kata tersebut menjadi memperluas. Huruf P tidak akan hilang karena merupakan imbuhan dari kata dasar luas. Dan yang terakhir, di teks deskripsi banyak menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Sebenarnya ada banyak jenis majas yang bisa kalian cari di internet, banyak sekali. Tapi Ibu hari ini akan menyebutkan jenis-jenis majas yang sering digunakan saja. Yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas dengan gaya bahasa yang memanusiakan benda. Maksudnya, benda mati diibaratkan memiliki sifat seperti manusia. Contoh majas personifikasi. Ia membiarkan pulpen itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan tulisan yang mengagumkan. Baik, pulpen adalah benda mati
diibaratkan seperti manusia yang bisa menari, padahal seharusnya tidak bisa. Itulah yang disebut dengan majas personifikasi. Ibu beri satu contoh lagi ya. Tembok dan dinding di ruangan ini bisa mendengar seluruh pembicaraan kita. Tembok dan dinding adalah benda mati. Mendengar juga ada sifat manusia. Itu disebut dengan majas personifikasi. Yang kedua, ada majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang menggunakan objek dengan sifat sama seperti pesan yang akan diutarakan. Objek tersebut akan dibandingkan dengan objek dengan sifat sama tetapi bukan manusia. Misalnya, contoh, meskipun Stella adalah anak emas, dia tidak pernah manja pada orang tuanya. Kita garis bawahi anak emas. Anak emas berarti adalah anak kesayangan. Yang dimana kalau majas metafora ini ada kata kiasan di dalamnya, berarti dia majas metafora. Lagi ya, warga yang ketahuan mencuri akan menjadi buah bibir orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada kata buah bibir. Buah bibir artinya bahan pembicaraan, orang yang sering dibicarakan. Lagi, contoh yang berikutnya, hindarilah perbuatan panjang tangan karena bisa merusak kepercayaan orang lain. Nah, di sana ada kata panjang tangan. Berarti artinya apa? Suka mencuri. Yang ketiga, ada majas hiperbol. Majas hiperbol merupakan majas yang mengungkapkan suatu hal secara berlebihan. Bahkan tidak jarang pada kalimat ungkapan majas hiperbol ini tidak masuk akal. Contohnya, ayah bekerja siang malam membanting tulang tanpa memperhatikan kesehatannya sendiri. Di sana ada kata siang malam membanting tulang itu terlihat sangat berlebihan. Kalau kalian melihat kalimat seperti ini, berarti dia termasuk majas hiperbol. Baik, Ibu kasih contoh satu lagi. Belum kering air matanya, ia sudah dibuat sedih dengan kenyataan bahwa temannya juga pergi. Wah, sampai kering air mata, berarti itu terlalu berlebihan. Baik, untuk kali ini Ibu sampai di sini dulu. Untuk tugas kali ini, setelah kalian simak video Ibu, kalian catat materi hari ini di buku catatan bahasa Indonesia kalian, lalu kalian foto dan kirim ke Google Classroom Ibu atau guru mata pelajaran yang ada di sekolah kalian. Ibu tunggu tugasnya dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.